Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa termasuso maka wajarlah habata khususo summa ala nabi islam bisa sa'a fatazwa binas alu du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'uluman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u utai warna asani asyara kang kaping 12 iku dalam mertelake af'alul madhi wa dzam. Ai fi af'alil madhi tegese dalam mertelake pira-pira fi'il kanggo muji wa dzam lan kanggo nacat. Warfa bi ni'ma bisa dzal makhsuso madhan wa dzamman habadha khususo. Warfa alan ngrafa'no sira bi nikma kelawan nikma bisa lan bisa zal makhsuso ing ikilah lafat kang den khususake apane madhan oleh ngalam madzaman lan nacat habadza lan ing habadza khususon nertentokno sira kelawan nertentokake temenan. Bagian yang ke-12 dari 13 bagian awamilah biasa ma'iyah adalah tentang af'al madh wa dzam. Tsumma ja'alanna mithla bisa sa'a fatba'suha binas'alu du'a. Tsumma ja'alanna nulin dadekno temen sira mithla bisa ing sepadane lafat bisa dadekne sa'a ing lafat sa'a. Fatsba mongko anuta sira sawabi ing bebeneran ingsun nas'alu nyuwun sapa ingsun ad-du'a ing donga. Jadi saya lanjutkan tadi bagian yang ke-12 dari 13 bagian, yaitu tentang af'alul madh wa dzam, dalam arti kata-kata kerja yang digunakan untuk memuji dan juga mencela atau mengutuk. Di situ lafadznya ada 4, nikma, bisa, habadza, dan sa'a. Jadi rafa'kanlah dengan nikma, bisa, habadza, dan juga sa'a pada maksusnya. Jadi pengamalannya nikma, bisa, saat dan habadza menurut Imam Jurjani di sini adalah merofakkan pada maksusnya. Selain merofakkan pada maksus juga merofakkan pada fa'ilnya juga. Ini menurut pendapat daripada Imam Jurjani. Yakni nomor 12, nomor 12. Soko ngawamilah biasa ma'yatul asma'u rupo af'al madhilan af'al dzam. Ngamali ngerofakake isim maksus utawa kang khusus di alam utawa di wada. Dene akeh ana 4, nomor 1 nikman, nomor 2 bisa, nomor 3 habadza, nomor 4 sa'a. Kaya ing jadwal keterangane coba pikiran nuli apalno. Jadi nomor ke-12, bagian ke-12 dari 13 bagian ngawamil lafziyah samaiyah, yaitu berupa af'al madhi wa dzam, yaitu kata-kata kerja yang digunakan untuk memuji dan juga mencela. Menurut Imam Jurjani, pengamalannya af'al madh wa dzam ini adalah merupakan isimnya juga sekaligus merupakan pada maksusnya. Ya.
Jadi punya fa'il dan juga punya maksus, kedua-duanya dirofa'kan oleh af'alul madah wa dzam ini. Ini menurut Imam Jurjani. Tetapi yang kita pakai, kebanyakan yang kita pakai di sini adalah mengikuti pendapat daripada kebanyakan ulama, di mana maksus itu tidak dirofa'kan oleh af'alul madhi wa dzam, melainkan diterkib menjadi mubtada muakhar. Ini tarfa'ul isma fa'ilan wal isma ba'da maksusun indal Jurjani. Ini pengamalan daripada af'alul madhi wa dzam menurut Imam Jurjani, merofakkan isim sebagai fa'ilnya dan juga merofakkan isim setelahnya yang menjadi maksus. Fa'ilnya dirofakkan oleh af'alul madhi wa dzam, maksusnya juga dirofakkan oleh af'alul madhi wa dzam. Ini menurut Imam Jurjani. Sedangkan yang kita pakai adalah menurut kebanyakan ulama, di mana maksus itu tidak dirofakkan oleh af'alul madhi wa dzam, tetapi rofaknya maksus itu menjadi mubtada yang diakhirkan, sedangkan khobarnya itu berupa jumlah af'al madh dan juga fa'ilnya, jumlah fi'liyah af'al madh wa dzam, dan fa'ilnya itu menjadi khobar muqaddam dan maksusnya menjadi mubtada muakhar. Jadi rofa'nya maksus menurut kebanyakan ulama ahli nahwu adalah itu dirofa'kan menjadi mubtada yang diakhirkan. Baik, kita langsung ke contoh. Ni'ma itu fi'lul madhi. Ni'ma rajulu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni'ma iku sak bagus-bagusnya sapa rajulu jenis wong lanang Muhammadin utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni'ma itu adalah fi'il madah, fi'il yang gunakan untuk memuji. Di situ berupa fi'il jamid ya, yang tidak bisa ditasrif, mabni fathah. Dan ar-rajulu adalah fa'ilnya ni'ma, berupa isim jenis ya, isim nakirah yang dita'rif oleh al, yang dimakrifatan oleh al. Dan Muhammadun adalah maksusnya, maksus atau orang yang dikhususkan dalam di situ adalah dipuji, dikhususkan untuk dipuji. Itu di situ dibaca rofa karena menjadi mubtada yang diakhirkan. Jumlahnya ni'ma rajulu menjadi khobar muqaddam. Dan bisa rajul Abu Jahlin. Bisa adalah fi'lu dzam, ar-rajul adalah fa'ilnya bisa, dan Abu Jahlin adalah maksusnya. Dibaca rofa menjadi khobar, menjadi mubtada muakhar. Habadza Abu Bakrin. Haba adalah af'al madah, fi'il madah. Dza adalah fa'ilnya berupa isim isyarah. Abu Bakr adalah maksusnya. Juga dibaca rofa menjadi mubtada muakhar. Sa'al kafiru Abul Habin. Sa'a itu juga fi'il dzam yang digunakan untuk mencela atau mengutuk. Al kafiru adalah fa'ilnya sa'a, Abu Lahabin adalah maksusnya. Sa'a dibaca rofa karena menjadi mubtada muakhar. Sa'a iku sa'al-alane sapa al kafiru wong kafir, Abu Lahabin utawi Abu Lahab. Dan contoh dalam Al-Qur'an yang wala ni'ma darul muttaqin, ni'ma ya, yaitu surat An-Nahl ayat 30. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fil dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Jadi ni'ma adalah fi'il madah ya, fi'il jamid yang digunakan untuk memuji, dan darul muttaqin adalah fa'ilnya ni'ma, maksudnya dibuang. Kira-kiranya maksus yaitu lafaz hiya ay darul akhirah. Wala ni'ma darul akhirah, wala ni'ma aniku sak bagus-bagusnya darul muttaqin, desane atau panggonane wong kang takwa utawi desa akhirat. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dari ni'ma itu fi'ilnya, darul muttaqin fa'ilnya, maksudnya adalah darul akhirah. Kemudian yang bisa, contoh surat Az-Zumar ayat 72.
Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Mahalus ayatnya adalah bi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri atau orang yang takabur. Bi'sa iku sa'al-alane apa mathwal mutakabbirina panggonane wong kang gumedhe kabeh utawi jahanam. Jadi bi'sa adalah fi'lu dzam yang berupa fi'il jamid, ya, tidak bisa ditasrif, cuma ada fi'il madhi itu saja. Kemudian itu mahalnya mabni fathah. Kemudian fa'ilnya mathwal mutakabbirinnya adalah fa'ilnya bi'sa, yaitu mathwa dibaca rofa. Karena menjadi fa'ilnya bi'sa, tanda rofanya itu dikira-kirakan. Sedangkan al-mutakabbirina adalah mudhaf ilaihinya mathwa, dibaca jar, tanda jarnya adalah ya, dan maksusnya adalah dibuang atau mahdzuf, yaitu kira-kiranya adalah hiya ay jahannam, huwa ay huwa ya jahannam. Fabi saiku sa'alalane apa mathwal mutakabbirina panggonane wong kang gumedhe kabeh utawi jahanam. Jadi maksudnya jahanam. Dikira-kirakan karena sudah ada qarinah di kata-kata di depannya. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirina. Kemudian yang habadza, contoh dalam suatu hadis riwayat Bukhari ayat nomor 3944. Itu dari hadis yang panjang mengenai pengibaran bendera saat menaklukkan kota Mekah, ya. Cuplikannya adalah faqala Abu Sufyan ya Abbas sahabat ya muzimar. Haba adalah fi'il madah, ya. Za-nya adalah fa'ilnya haba berupa isim isyarah. Dan yaumuz zimari adalah maksusnya haba. Yaumuz zimari adalah maksusnya dibaca rafa, yaumu dibaca rafa, ya, karena menjadi mubtada ma'akhar tertibnya, ya. Az-zimari mudhaf ilaihnya dibaca jar. Haba iku sa bagus-bagus ya apa za iki kilah dina apa yaumuz zimari utawi dinane pembelaan, ya. Jadi haba adalah fi'il madah, za adalah fa'ilnya berupa isim isyarah, yaumuz zimari adalah mahsusnya, mahsus bil madhi. Itu dari hadis yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah sa'a. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Dari surat Al-Ankabut ayat 4. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Sa'a iku sa'ala-alane apa ma perkara yahkumuna kang bodhone tepake sapa wong-wong alladzina ya'malun sayyi'at ing ma. Jadi mahalus sayyi'atnya sa'a ma yahkumuna. Sa'a itu adalah fi'il dzam atau fi'il madhi yang digunakan untuk mencela, mencacat. Dan ma yahkumuna, jumlah ma yahkumuna adalah fa'ilnya sa'a berupa isim mausul dan silahnya. Kemudian maksusnya itu juga dibuang. Kira-kiranya maksus adalah hukmuhum. Hukmuhum adalah maksusnya. Jadi ketetapan mereka itu adalah maksus yang atau khusus yang perkataannya yang diperuntukkan untuk dicacat ataupun dikutuk, ya. Sungguh sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Sa'a ma yahkumuna. Sa'a adalah fi'il dzam, ma yahkumuna fa'ilnya maksudnya adalah hukmuhum. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 4. Jadi kesimpulannya adalah af'alul madah wa dzam itu, ya, menurut Imam Jurjani pengamalannya merofakan pada fa'ilnya dan juga pada maksusnya. Tapi menurut kebanyakan ulama bahwasanya maksus tidak dirofakan oleh af'al mad wa dzam, hanya saja
maksudnya itu dirofakkan karena menjadi mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhir. Sedangkan jumlah af'al madh wa dzam dan fa'ilnya itu dijadikan khobar muqaddam. Jadi terkibnya menjadi khobar muqaddam, sedangkan maksud lagi mubtada muakhirnya. Dibaca rofanya mahsus menjadi mubtada muakhir. Dan pengamalannya af'al madh wa dzam menurut kebanyakan ulama itu hanya sebagai merofakkan pada fa'ilnya saja. Demikian penjelasan daripada af'al madh wa dzam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.